Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita seseorang yang mempunyai profesi sebagai sipir atau penjaga keamanan lapas penjara. Dan pada waktu itu dia tersesat di hutan karena mengejar sebuah pelarian dari seorang napi. Cerita ini berjudul Tersesat di Hutan. Lalu seperti apa ceritanya? Aku adalah seorang sipir penjara yang ditugaskan mengejar napi yang kabur dari penjara. Pengejaran tersebut berujung hingga pencarian sampai masuk ke dalam hutan. Namun setelah gagal mengejar napi yang kabur di tengah hutan hingga menjelang maghrib, aku tak sadar hingga motor ini hendak masuk ke dalam jurang. Rupanya jalan yang salah. Dari seorang kakek misterius di tengah hutan yang tadi memberikan petunjuk arah yang ini, ternyata pada kenyataannya arah ini adalah salah. Entahlah, nafasku tersengal-sengal. Berat benar pekerjaan ini, pikirku. Darahku sampai naik ke ubun-ubun. Kebas. Bagaimana kalau aku terjun ke bawah jurang itu? Mataku terbelalar. Dan laman tanganku juga lemas sementara. Aku ditemani oleh Pak Tambun. Dia berbonceng di belakang motorku. Dia tampak pucat di belakang. Nafasnya juga tersengal-sengal. Pak Tambun yang badannya tambun akhirnya berkata, Hampir mampus kita. dia berkata seperti itu. Lalu, Pak, coba Bapak turun bentar, biar ku mundurkan sepeda motor ini. Sepeda motor ini masih di depan bibir jurang. Aku menahannya dengan rem kaki dan rem tangan agar tidak jatuh. Pak Tambun kemudian turun dari motor dengan teratur. Kemudian dia berjongkok di samping sepeda motor. Nafasnya masih tersengal-sengal. Kurang asem Pak itu. Dia memberi jalan yang salah. Ucap dari Pak Tambun sambil dia duduk. Bukannya memberi jalan keluar dari tempat ini, malah disuruhnya kita. Hampir mau mati di sini. Aku bisa bilang apa? Aku berusaha memundurkan sepeda motor. Langit di atasku terlihat samar-samar masih menunjukkan safak merah di antara rimbunan batang-batang pohon yang menjulang tinggi lebat. Saat itu masih maghrib. Setelah berhasil aku mundurkan sepeda motor ini dari bibir jurang, aku pun duduk di samping Pak Tambun. Bagaimana Pak? Balik aja kita pulang, Iyalah, apalagi. sautnya. Kita ikuti jalan yang tadi aja. Dan tiba-tiba semua jalan di depan sudah mulai gelap. Setelah nafas dan kagetku berkurang, aku pun menaiki sepeda motor. Pak Tambun tanpa dikomando naik juga di jok belakang. Kuhidupkan sepeda motorku, menyalakan lagi motor ini, dan berharap semoga kali ini beruntung. Ku ingat-ingat jalan yang tadi, sudah terlampau jauh dari sini, dari tempat kejadian itu tadi. Kami sudah terlampau jauh, sampai-sampai semua sama kulihat di sini. Sudah gelap gulita. Dengan menelusuri hutan yang ada di sini, pedomanku hanya lampu dari sepeda motor ini. Pak Tambun sama sekali tidak membantu. Dia diam membisu di belakangku. Kurasa dia mungkin sudah tidur, seperti yang sudah-sudah. Pas aku menoleh ke belakang, Hadap depan saja, salah-salah bisa kau tabrak tuh pohon.
Katanya dengan nada sedikit membentak. Gak sampai 10 menitan kami berjalan. Dari kejauhan aku perhatikan ada cahaya kecil menyembul di antara kegelapan di dalam hutan. Mungkin itu seorang penjaga kebun, pikirku seperti itu. Aku datangi ke arah cahaya itu. Ya, kali aja memang ada orang di sana. Kan bisa nih aku dan Pak Tambun menanyakan arah untuk keluar dari hutan ini. Dan tak beberapa lama, benar saja ada orang di sana. Bahkan tidak hanya orang, tetapi juga sebuah gubuk. Bisalah aku minta makan atau minum di sini. Lapar mulai menyerang. Tapi gak enak juga dengan yang punya rumah. Assalamualaikum Pak, Bu, ucapku sambil mengetok pintu gubuk itu. Tak bisa dibilang juga itu sebagai pintu, karena itu hanya selembar triplek yang disangkutkan paksa pada penyangga gubuk ini. Suara batuk terdengar dari dalam. Dengan membawa sebuah lampu minyak, seorang nenek tua keluar dari rumah atau gubuk itu. Nenek tua itu berkulit keriput. Hampir seluruh wajahnya terlihat lesu dan kusam, seperti kertas yang diremas-remas dengan paksa. Kulitnya habis tidak tersisa dengan kerutan jelek. Matanya agak sipit dan berwarna hitam gelap. Nenek itu mengenakan batik tulis tua berwarna coklat kusam. Rambutnya terjuntai panjang di sekitar kedua sisi bahunya. Siapa ya? Tanyanya. Matanya menyipit kesulitan menggambarkan siapa orang yang ada di depan. Maaf Bu. Nek, maksudku bolehkah kami numpang bertanya? Nenek tersebut menyapa kami. Dia sedang menyapu pandangan. Dia menyapu pandangan kepadaku dari atas sampai ke bawah. Ya, ada apa? Kami tersesat di dalam kebun ini. Bisakah nenek memberitahu kami jalan keluar dari kebun ini? Ucapku dengan nada manis. Saut Pak Tambun. Kalau bisa, kami minta teh manis, Bu. Saut Pak Tambun di belakangku menyela pembicaraanku. Aku hanya menghela nafas. Oh, bisa. Jawab nenek itu pelan. Sebentar ya. Dia kemudian masuk ke dalam gubuk dengan jalan perlahan yang dipaksakan, seperti orang yang menyeret kakinya dengan paksa. Pikiranku kembali bekerja. Aku intip dari balik dinding tepas yang bolong-bolong itu. Sepertinya nenek ini tinggal sendirian. Tidak ada tanda-tanda orang lain di sini. Kurasa-rasa saat kami memasuki hutan ini tidak ada kulihat rumah barang sebiji pun. Kalaupun ada, hanya terletak di pinggir hutan ini saja dan tidak sampai ke dalam hutan. Apalagi di sini ada gubuk di sini dan dia tinggal seorang diri. Nenek-nenek pula di tengah hutan. Pikiranku mulai macam-macam. Hatiku mulai gak enak. Nah, kemudian tak beberapa lama nenek itu keluar dengan nampan dan sebuah poci teh. Dari luar aku bisa mencium wangi teh tersebut. Tanpa basa-basi, Pak Tambun langsung membantu nenek itu membuatkan teh, menuangkan pocinya ke dalam gelas. Namun hanya gelasnya sendiri diseruput teh itu. Seger. Aku hanya menelan ludah. Silahkan nak, diminum. Sahut nenek tersenyum sembari menawarkan gelas yang sudah diisinya dengan teh. Karena suasana agak gelap, aku kesulitan melihat isi gelas itu. Tapi baunya memang teh. Terima kasih Nek, jawabku. Bu, aku ke belakang sebentar ya. Ke belakang sebentar ya, Kamal. Pak Tambun menatapku sebelum pergi. Dia mau pipis. Pergilah Pak Tambun ke belakang gubuk eot ini. Hati-hati Pak, seruku.
Pak Tambun gak menyahut dan ngeloyor pergi ke belakang gubuk itu dan menghilang di balik bayang-bayang. Lalu ku lanjutkan dengan ngobrol sama nenek-nenek itu. Nek, nenek tinggal sendiri ya di sini? Tanyaku sembari menyeruput teh. Iya, nenek tinggal sendiri. Jawabnya lirih. Apa nenek kataku tinggal sendirian di sini? Ini kan hutan, gak ada orang lagi. Takut kenapa-napa nanti kan repot. Nggak apa-apa. Di sini semuanya teman. Hah, teman? Tanyaku. Nenek itu hanya tertawa, giginya sudah hampir enggak ada lagi. Hanya tinggal 2 batang saja di kanan kiri gusinya yang udah pucat. Mau kemana, nak? Nenek kemudian bertanya. Kami mencari napi yang lari, Nek. Kami bertugas dari kepolisian. Jawabku terbata-bata. Kurang asem, tadi ada orang kakek-kakek nunjukin kami arah. Malah salah, hampir saja kami masuk ke jurang. Jurang yang di sana itu, tunjukku ke arah sana, maksudnya ke jurang. Oh, begitu. Nenek kenal dengan kakek itu? Tanyaku. Dia almarhum suami saya. Jawabnya dengan tersenyum. Dadaku bergemuruh. Perasaanku mulai gak enak. Jadi serba salah aku mengatakan hal itu tadi. Nenek itu tetap senyum, menunjukkan giginya yang seperti Dracula itu. Maksud nenek bagaimana ya? Tanyaku terbata-bata, mencoba menjelaskan. Ku garu-garu kepalaku yang sebenarnya enggak gatal. Hanya untuk memastikan bahwa pendengaranku kurang begitu jelas dengan ucapan si nenek. Ya, kau jumpai tadi itu memang suami saya. Almarhum suami saya. Glek. Nafasku agak berhenti. Maaf, Nek. Tadi menyinggung soal yang kakek tadi. Jawabku dengan enggan. Nenek tadi hanya tertawa. Suara tawanya nyaring dan menakutkan. Kemudian Pak Tambun keluar dari bayang-bayang. Dia lari ketakutan. Mal, kita pergi sekarang aja ya. Lah Pak, teh Bapak enggak dihabisin. Jawabku pura-pura tenang. Alah, ayo Mal, kita buru-buru nih. Sudah sangat malam. Sudah malam atau sudah tahu? Nenek itu ketawa. Dia tertawa dan tambah nyaring. Aku menjadi takut. Pak Tambun malah tambah pucat dan melompat di atas sepeda motor. Aku yang terkejut langsung lari ke atas motor itu. Dengan agak sigap, kumasukkan kunci ke dalam steker sepeda motor. Motor meraung. Aku lihat dari balik kaca spion, nggak ada apa-apa. Dan tiba-tiba semua gelap. Rumah itu tiba-tiba hilang. Nenek itu hilang dan hutan menjadi gelap seperti semula. Dan suara nenek itu tetap nyaring terdengar di belakangku. Aku merinding dong. Buset. Apa yang terjadi ini? Pikirku seperti itu. Pak Tambun gak banyak berkata-kata, kecuali terus-menerus memintaku memacu motor ini dengan kecepatan full. Aku terus mengendarai sepeda motor ini seperti kesetanan. Pak Tambun memeluk badanku dengan erat. Nafasnya tersengal-sengal. Gak lebih dari 20 menit kemudian, mulailah aku melihat banyak rumah penduduk. Rumah-rumah yang sama saat aku memasuki hutan perkebunan milik PTPN ini. Orang-orang yang melihat aku melaju kencang marah-marah dan maki-maki. Hei orang sinting! Begitu ucapan mereka yang sempat kudengar. Kupacu terus sepeda motor ini hingga sampai ke bibir hutan. Setelah kurasa sudah aman dan memasuki jalan besar, aku mulai bertanya kepada Pak Tambun. Pak, ada apa Pak tadi?
Pak Tambun gak mau ngomong hingga sekarang. Dia hanya bilang kami tadi singgah di 2 buah kuburan di dalam perkebunan tadi, bukan rumah. Dan dia melihat dari belakang bahwa rumah itu terbuka separuh. Dan di dalam rumah itu isinya kuburan. Jadi sepertinya kami sedang duduk-duduk di kuburan atau rumah orang mati. Tapi Pak Tambun gak mau cerita apa yang dijumpai di dekat kuburan itu, sehingga wajahnya menjadi pucat pasi dan ketakutan setengah mati itu. Menurutku nenek tersebut adalah jelmaan dari kuntilanak. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Jadi endingnya alhamdulillah nggak ada korban apapun. Ya namanya juga cerita nyata gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.